Selamat hari Minggu adik-adik. Ada sukacita? Ada dong ya. Ini pertama kalinya kakak cerita di pergantian kelas yang baru. Kenalan lagi nggak apa-apa ya. Nama kakak Kak Oka Boru Silalahi. Selamat datang di cerita kelas 1-3 Sekolah Minggu HKBP Serpong. Tema cerita kita minggu ini yaitu Yesus Roti Hidupku. Firman Tuhan kita dari Yohanes 6 ayat 25-35. Tadi sudah kita baca saat ibadah, tapi adik-adik bisa kembali membacanya dalam hati ya. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, yuk adik-adik kita siapkan hati kita. Lipat tangan, tundukkan kepala, fokus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, sehingga kami bisa beribadah bersama keluarga kami dengan sukacita. Kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Beri kami hikmat dan pengertian agar kami bisa duduk diam dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang sebelum ibadah tadi makan dulu? Ya, bagus adik-adik. Sebaiknya sebelum kita beribadah, kita sarapan dulu ya. Kenapa coba? Benar adik-adik, biar kita tidak lapar dan bisa fokus beribadah dan mendengar cerita kakak guru sekolah minggu. Kakak mau cerita tentang roti, tapi ini bukan sembarang roti adik-adik. Kak, roti apa sih itu? Yuk simak cerita kakak ya. Siapa di sini yang masih ingat cerita mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Dengan apakah Tuhan Yesus memberi makan orang banyak itu? Ya, betul sekali adik-adik. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh anak kecil. Tuhan Yesus selalu mengucap syukur, memberkati 5 roti itu dan memecah-mecahnya. Lalu ke-12 murid Yesus membagi-bagikan makanan itu, yaitu roti dan ikan kepada orang banyak. Orang banyak itu takjub melihat mujizat besar yang dilakukan Tuhan Yesus, sehingga mereka mengikuti Yesus. Setelah kejadian itu, mereka menemukan Tuhan Yesus di seberang laut dan berkata kepadanya, "Tuhan, bagaimana caranya Engkau sampai di sini?" Jawab Yesus, "Kamu mencari Aku bukan karena melihat tanda-tanda, tapi karena kamu makan roti itu dan menjadi kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang bisa binasa, melainkan untuk makanan yang kekal yang diberikan oleh Anak Allah." Rupanya orang banyak itu mengikuti Tuhan Yesus karena mereka ingin makan roti lagi. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." "Tuhan, tanda apa yang Kau perbuat agar kami bisa melihat dan percaya? Nenek moyang kami telah makan roti mana di padang gurun. Mereka diberi makan roti langsung dari sorga." Tuhan Yesus berfirman bahwa Dia adalah roti hidup. Barang siapa percaya pada Tuhan Yesus, mereka tidak akan merasakan lapar lagi. Karena roti mana yang dimakan oleh nenek moyangnya berbeda dengan roti hidup, yaitu Tuhan Yesus. Sekian cerita firman kakak kali ini. Untuk pesan firmannya akan dilanjutkan oleh Kak Mindo. Ya, adik-adik sudah lihat ceritanya. Nah, apa sih yang bisa kita renungkan dari cerita firman Tuhan hari ini? Hayo, siapa yang di rumahnya males makan? Ya, kakak harap gak ada yang males makan ya. Apalagi makanan yang bergizi dan makanan yang sehat. Sayur-sayur, buah-buah, kita harus rajin makan. Nah, kalau kita malas makan atau tidak makan, apa ya yang terjadi? Itulah, kalau kita malas makan, badan jadi lemas,
kepala pusing, bahkan kita bisa jadi sakit, masuk rumah sakit, atau tertidur di rumah. Aduh, jangan sampai ya adik-adik. Seperti tubuh, ternyata iman percaya kepada Tuhan juga perlu makanan. Kalau iman tidak mendapat makanan, apa yang terjadi? Betul, mudah menyerah, tidak punya harapan, tidak bersemangat, dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, menyedihkan ya. Lalu, apa makanan untuk iman kita supaya kita tidak seperti tadi? Ayo, coba tebak apa? Roti hidup. Itulah makanan dari iman percaya kepada Tuhan. Roti hidup itu bukan sejenis roti atau makanan seperti biasanya kita tahu ya. Tapi firman Tuhan mengatakan roti hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena roti makanan berbeda dengan roti hidup, cara menikmati roti hidup juga berbeda. Yang terutama, percaya Tuhan Yesus. Kemudian kita berdoa kepadanya, melakukan sesuai firman-Nya, dan adik-adik tetap belajar firman Tuhan dan datang sekolah minggu ya, walaupun sekolah minggu kita masih online. Setelah menikmati roti hidup, apa sih yang kita rasakan? Nah, kita ternyata menerima hidup kekal dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menemani kita sampai selama-lamanya. Kemudian, kita akan menerima buah roh. Ada yang ingat buah roh itu dari mana ayatnya? Betul, Galatia 5 ayat 22-23. Adik-adik tahu ya lagunya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yes, itulah yang akan kita terima. Nikmat ya. Nah, yang perlu kita ingat, roti hidup tidak bisa dibeli dengan uang loh, tapi hanya dengan percaya dan beribadah kepada Tuhan Yesus saja. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami mau menikmati roti hidup. Kami percaya Tuhan Yesus dan mau dekat dengan Tuhan. Tolonglah dan ajarilah kami setiap hari. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik semua. Salam kasih dari kakak abang guru sekolah minggu kelas 1, 2, dan 3. Untuk cerita kita sudah selesai dan abang ingin memberitahukan untuk referensi cerita yang kita ambil dari freebible.org, ministry2children.com, berbagai sumber gambar pada Google lainnya. Nah, kita sudah akhiri. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada cerita minggu depan. Bye!